Shalom dan selamat pagi. Kita kembali bersama di dalam perenungan firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Namun di tengah kedaulatanmu, Engkau juga memanggil kami untuk hidup taat dan bertanggung jawab. Tolong kami melalui firman-Mu hari ini, supaya kami tidak menjadi pasif, tetapi mau dipakai oleh-Mu di dalam pekerjaan-Mu di dunia ini. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan Ester 4 ayat 14 yang mengatakan, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini Engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bapak Ibu Saudara, kadang ada orang berkata begini, kalau Tuhan memang berdaulat, ya sudah, tinggal tunggu saja Tuhan bekerja. Kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya pemikiran seperti ini keliru dan bisa membuat kita pasif. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Alkitab tidak pernah memisahkan antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Tuhan memang memegang kendali penuh atas sejarah. Tidak ada satupun yang terjadi di luar pengawasannya, itu kita mengamininya. Tetapi menariknya, Tuhan sering menjalankan rencananya melalui keputusan dan tindakan manusia. Nah, kita bisa melihat ini dengan jelas dalam kitab Ester. Pada saat umat Tuhan, khususnya umat Yahudi berada di dalam ancaman besar, Tuhan bekerja di balik layar. Nama Tuhan bahkan hampir tidak disebut di dalam kitab Ester. Namun justru disitulah kita melihat tangan Tuhan bekerja dengan sangat nyata. Tetapi Tuhan tidak bekerja tanpa keterlibatan manusia. Kita tahu Tuhan memakai keberanian Ester, Tuhan memakai hikmat Mordekai, dan Tuhan memakai keputusan-keputusan nyata yang mereka ambil. Nah, mari kita bayangkan kalau Ester berkata begini, kalau Tuhan mau menyelamatkan umatnya, Tuhan pasti bisa tanpa saya. Mungkin secara teori itu benar, tetapi Ester dipanggil untuk bertindak. Dan Mordekai berkata, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal ini juga berlaku bagi hidup kita. Kita percaya Tuhan berdaulat, tetapi itu bukan alasan untuk kita malas, pasif, atau tidak taat. Kadang kita berdoa supaya hubungan dipulihkan, tetapi kita tidak mau meminta maaf. Kita berdoa supaya hidup berubah, tapi kita tidak mau bertobat. Kita ingin Tuhan bekerja, tetapi kita sendiri tidak mau melangkah. Padahal seringkali Tuhan bekerja melalui tindakan ketaatan kita. Bukan berarti semuanya bergantung pada kita. Tetapi Tuhan memilih memakai kita sebagai alatnya. Dan ini sebetulnya menghibur kita Bapak Ibu Saudara. Karena artinya hidup kita tidak sia-sia. Pilihan kita, pilihan Bapak Ibu penting. Ketaatan kita dipakai Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada dua kesalahan yang harus kita hindari. Yang pertama, hidup seolah semuanya bergantung pada kita. Ini bisa membuat kita sombong sekaligus penuh kecemasan. Yang kedua, hidup seolah tidak perlu melakukan apa-apa karena Tuhan sudah mengatur semuanya. Dan ini membuat kita pasif. Nah, firman Tuhan mengajarkan keseimbangan yang indah. Tuhan berdaulat sepenuhnya, tetapi kita tetap dipanggil untuk taat sepenuhnya.
Karena itu hari ini mungkin Tuhan sedang memanggil kita, Bapak Ibu, mengambil langkah tertentu. Mungkin langkah mengampuni, langkah melayani, langkah bertobat, langkah percaya, langkah berani melakukan yang benar. Jangan menunggu tanpa bergerak. Karena bisa jadi Tuhan memang menempatkan Bapak Ibu untuk saat seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kedaulatan Tuhan bukan alasan untuk berhenti bekerja. Sebaliknya, justru karena Tuhan memegang kendali, kita bisa melangkah dengan iman. Kita bekerja, tetapi Tuhan yang memimpin kepada hasilnya. Kita taat, dan Tuhan memakai ketaatan itu untuk menjalankan rencananya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Tidak ada yang terjadi di luar kendali-Mu. Namun ampuni kami ketika kami memakai kedaulatan-Mu sebagai alasan untuk menjadi pasif dan tidak taat. Ajarlah kami hidup bertanggung jawab, berani melangkah dan setia melakukan kehendak-Mu. Pakailah hidup kami menjadi alat dalam rencana-Mu yang besar. Dan ketika kami takut atau ragu, ingatkan kami bahwa Engkau menyertai setiap langkah ketaatan kami. Berkati hidup kami hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.